Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy fasting to all of you menjelang Hari Raya Idul Fitri. I believe that most of you will have several agenda, most of you will have your own business, but hopefully you can manage your time to do the writing sections, especially the tasks and also the discussion. Kemarin saya sudah cek, baru ada 12 orang kalau tidak salah yang menyelesaikan task 2, the second assignment, and hopefully hari ini semakin bertambah lagi. It's okay if you have a lot of things to do, but hopefully you can manage it. Jadi harapan saya tetap ada manajemen waktu yang Mas dan Mbak bisa lakukan. Okay, so for the 6 sessions ya, ada 2 hal yang akan Mas dan Mbak pelajari. The first one is about reported speech and the second one is about application letter. Kalau untuk application letter, saya rasa Mas dan Mbak paling tidak sudah pernah ngalami ya, karena sebagian banyak kan sudah bekerja. Atau mungkin kerja dan sekaligus you have your own business at home. Nah, but for reported speech that I would like to tell you more. Jadi, there are 2 basic logic in reported speech. The first one, yang pertama adalah reported speech sendiri difungsikan untuk merelay atau bukan menyampaikan kembali ya, tapi menyampaikan apa yang Anda dengar, apa yang Mas Mbak baca, apa yang Mas Mbak amati. Sebetulnya if there are 3 persons, kalau misalkan ada 3 orang, contoh aja mahasiswa A dan mahasiswa B, kemudian I as a lecturer ya. Misalkan saya dengar ada mahasiswa A bilang ke mahasiswa B seperti ini, did you do your assignment? Itu sing mahasiswa A ke mahasiswa B. Kemudian saya dengar, and I will deliver the message to other people, ke orang lain. Of course I will say A ask B if he finish his task. A bertanya kepada B kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya. So, the logical sense is ketika Anda mendengar informasi dan kemudian Anda menyampaikan ke orang lain atau menyampaikan ke speaker kedua yang ikut bicara di situ, logikanya informasi itu sudah selesai diucapkan. So, ada yang berpendapat kalau informasi itu sudah selesai diucapkan, you as the speaker outside of the conversations, yang di luar dari pembicaraan, should say it in the past form, harus mengucapkannya dalam bentuk lampau. Ada yang bilang seperti itu, dan the logical sense is that one. Tapi it will be different ketika Anda misalkan baru jalan naik mobil atau sepeda motor, 1 orang mengemudi, 1 orang navigator, kemudian yang navigator lihat seperti ini, ada perempatan, ada tulisannya dilarang masuk, misalkan dilarang masuk, dilarang berhenti, paling tidak dilarang masuk dulu lah. And then you say to your friends, it says stop. It says stop. Maksudnya rambu-rambu itu berkata berhenti. So you do not say it said stop, but it says stop. Jadi logical sense di situ seakan-akan rambunya itu yang berbicara kepada Anda, dan Anda adalah the extensions of the speech organ, dan Anda adalah perpanjangan dari organ bicara rambu-rambu tadi. Jadi ada 2 logical sense seperti itu. So if you are asked, kalau misalkan Anda diminta which one to follow, which one yang harus Anda ikuti, I will choose the second one, yang berdasarkan fungsinya ya. Jadi tidak harus kaku kalau indirect speech atau reported speech itu harus dalam waktu lampau, tidak seperti itu. Tapi Anda lihat fungsinya seperti apa. Misal Mas dan Mbak, contoh lagi ya, lihat teman Anda baru baca artikel, kemudian Mas atau Mbak tanya ke teman Anda, what do you read? Atau mungkin, what does it say? Teman Anda bilang, it says, atau mungkin it tells about
example, how to translate. Jadi di situ indirect speech atau reported speech-nya tetap dalam bentuk present form, tidak dalam bentuk past form. Karena fungsinya seakan-akan Anda sebagai perpanjangan atau ekstensi dari benda tadi atau objek tadi. Contoh lain, if you are an interpreter, kalau misalkan Anda seorang interpreter, Anda menemani klien, and then misalkan kliennya jalan-jalan gitu ya, kliennya tanya harga barang atau mungkin tanya kinerja atau mungkin tanya ke objek atau subjek lain. Example like this one, how much does it cost? Dia tanya mau beli barang misalkan, how much does it cost? Anda bisa menginterpret ya ke orang Indonesia, Bu, Pak, dia tanya harganya berapa. Begitu juga sebaliknya, misalkan yang tanya kok si orang Indonesia, orang yang jual itu tadi, misalkan mau yang mana ya, you can interpret it like this, he asks which one you choose. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau saya untuk reported speech tetap melihat fungsinya untuk apa, tidak selalu harus pakem bentuknya pas-pas terus, enggak. Anda lihat ketika itu momennya terjadi di mana. Okay, that is for the reported speech. And then the next one is about application letter. Terkadang saya melihat application letter for Indonesian people, it always deals with formality like bla bla bla, kemudian background and the other. But I suggest kalau untuk default di application letter, at least you tell to towards it, the job provider, what you can do, apa yang Anda bisa lakukan, what is your quality, kualitas apa saja yang Anda punya, and then a bit about the company, misalkan tentang perusahaannya. Misalkan Anda dapat informasi perusahaan itu perusahaan terbesar di Indonesia, you may say it only just a little. I want to apply the job given offered by the company, example the greatest company in Indonesia as bla 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 bla. Jadi paling tidak itu sudah menunjukkan Anda sudah siap, Anda sudah tahu seluk-beluk perusahaannya. Jadi the company will, oh I see, this candidate knows our corporations well. Jadi seperti itu. Oke, Mas dan Mbak, thank you so much, and hopefully later ketika Anda menulis application letter di discussions, please try to proofread. Karena kenapa harus di proofread? Kita sering tidak sadar ketika kita ngetik ada berapa titik yang muncul, ya kan? Capital letternya mungkin ada yang salah, spasinya mungkin ada yang terlalu banyak, so we need that one. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.